kesimpulan takdir baik dan tidak baik itu pada manusianya. Kalau cocok set, maka dianggap itu adalah takdir baik. Kalau tidak cocok dan tidak set, kemudian dia mengatakan ini takdir tidak baik. Siap. Hakikatnya dari Allah baik. Kata itu adalah hukuman, azab, siksaan, itu pun baik. Sebelum nanti disiksa di akhirat dengan siksaan yang berkali lipat lebih berat. Harta itu adalah sakit baik, karena dia tidak sadar. Dengan sakitnya itu akan mengelupas dosa-dosa. Dengan sakit itu akan menambah bersih dirinya. Dengan sakit itu akan naik beberapa tingkatan derajat di sisi Allah. Tapi karena tidak sadar atas pilihan Allah yang terbaik, seringnya hati ini tidak puas menerima keputusan Allah. Karena kalau tidak puas, Bapak Ibu yang dirahmati, disitulah celah yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk dihembus, ditiup-tiup. Andaikan saya itu tidak keluar bersama anak saya, maka anak saya tidak tertabrak. Andaikan saya itu sejak kecil ngasih perhatian yang baik kepada anak saya, hari ini anak saya tidak meninggal. Andai kata segera saya bawa ke rumah sakit orang tua saya, saya tidak meninggal. Andai kata motor itu saya kunci, saya tidak akan hilang. Andai. Yang ujung-ujungnya dibawa, dikipas-kipas, menjadikan hati ini tidak puas. Allah tidak adil. Bersoraklah syaitan. Yang menjadikan dia mutung untuk taat kepada Allah. Lawang saya itu orang yang rajin beribadah, lo kok malah diuji kayak gini. Tidak ngomong rasuki. Dia makin jauh dari Allah, dan itulah letak keberhasilannya. Menahan hati dari ketidakpuasan. Maka kapanpun seseorang itu dihadapkan kepada ujian, dihadapkan kepada bala, dihadapkan kepada persoalan dan problem, yang dihantam pertama kali adalah hati. Kalau hatinya tegar, yakin, sadar bahwa ini adalah ujian dan dia harus puas seberat apapun, maka sabar yang kedua adalah menahan lisan dari keluhan. Setelah menahan hati dari ketidakpuasan, yang kedua adalah menahan lisan dari keluhan. Agar keluhan itu salurannya hanya kepada Allah saja. Kalau cuma sekedar berbagi cerita untuk menguatkan, tidak ada masalah kepada saudara. Tapi kalau sampai curhat yang intinya itu keluh kesah dan berharap temannya ini memberikan solusi, ini sudah tidak sabar. Dia hanya berharap kepada Allah solusi, bahwa kemudian solusi itu Allah datangkan medianya adalah teman-teman, terserah Allah. Baru kemudian pada tingkat yang ketiga dari sabar itu adalah menahan anggota badan dari pelampiasan. Dari pintu dibanting jeda, kenapa isu-isu kan duit. Memang ada itu dibantu dari duit diolah, malah ganti engsel keluar ngamuk. Orang sing kok cabut tidak boleh, pisah tebak tidak boleh. Kenapa? Jengkel aku kalau bujuk. Terus harus dicabut itu mari yola, tapi kan lumayan terlampiaskan. Jadi rapanen singkong, jadi rapanen pisang, ya gue begini. Nggak ada solusi.
Ada yang kehilangan itu kemudian sampai melampiaskan, kemudian meratap sejadi-jadi. Kalau sebatas menangis, Nabiullah Muhammad SAW ketika kehilangan Ibrahim di pangkuannya itu sempat menangis. Para sahabat yang melihatnya protes, ya Rasulullah kok nangis? Katanya suruh sabar. Rasulullah menjawab, hati saya tahu, tapi mata saya tidak bisa ditipu. Kalau hati tahu yang hidup pasti akan meninggal. Kalau hati tahu bahwa perjalanan itu pasti akan berujung seperti ini, bahwa ujian Allah akan menyamar kapanpun, tapi kadang mata ini tidak bisa ditipu. Kemarin ada, kemudian tidak ada. Kemarin tersenyum, kemudian sekarang sudah tidak ada senyum lagi. Maka kalau sebatas melepas kesedihan dengan air mata, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau sampai melampiaskan merasa, meraung-raung, menampar pipi, guling kanan, guling kiri, rolling depan, rolling belakang, batas nangisnya sudah habis, kemudian ketawa, karena sudah melampaui batas yang justru akan memberatkan orang-orang yang ditangisi dan diratapi. Carilah pertolongan terhadap semua masalah kamu pertama-tama dengan sabar. Kalau suasananya itu sudah suasana hati yang puas, suasananya itu lesan tertahan dari keluhan, suasananya adalah anggota badan yang terkendali dari pelampiasan, saya yakin problem dan masalah apapun tenang. As-sabr ini banyak mufassirun menafsirkan dengan arti asyam, puasa, karena memang melatih kesabaran terhebat itu medianya adalah saum, latihannya dengan puasa. Wassalah, dan tidak berhenti pada sabar saja, mencari pertolongan di setiap persoalan yang dihadapi oleh manusia. Ini mesti harus dengan sholat, apapun itu masalah. Maka Allah ciptakan sholat ini dalam kehidupan kita itu dalam rangkaian ragam yang begitu banyak. Kaya kita akan sholat, dari mulai sholat 5 waktu masih disempurnakan dengan rawatib. Malam itu masih ada qiyamul lail. Di dalam qiyamul lail sendiri itu ada tahajud. Meminal laili fatahajjat bihi, dan di antara malam adalah kamu bertahajud. Sehingga ada yang berkesimpulan kalau itu tahajud harus tidur dulu, karena minal laili, di antara bagian malam. Maka tahajud itu bagian daripada qiyamul lail, yang waktu qiyamul lail itu dari inna nasyi'atal laili, dari mulai ba'da isya sampai subuh. Masih ada witir, masih ada duha, masih ada istikharah, masih ada hajat, masih ada sholat mutlak, masih ada sholat wudhu, masih ada sholat-sholat yang sunnah-sunnah yang lain, banyaknya bukan main. Agar seseorang itu dengan masalahnya menemukan saluran yang tepat, karena dijadikan sholat ini adalah sebagai rem agar seseorang tidak mengambil jalan yang faksa, jalan yang kecil di dalam pelampiasan. Berapa banyak orang yang stres di dalam masalah itu larinya dari sekolah, mendem, setelah mendem zina, pasar. Berapa banyak orang yang
dalam kondisi kalut itu pelampiasannya itu kepada yang muka, karena baru saja ketipu 10 juta langsung lari ke meja judi sekalian sisa pilih entak ke sisa di meja judi. Saking sedihnya dia traktir teman-teman, terus bertahun tanah. Kalau diniati sedekah mending, tapi kalau diniati hanya sekedar royal, iman-iman. Agar seseorang itu tidak mencari solusi, jatuhnya kepada fasa, jatuhnya kepada solusi-solusi yang bukan. Lebih buruk dari itu solusi kesyirikan. Butuh sembuh dari sakitnya harus berendah, padahal nggak boleh kena air. Butuh hutang-hutangnya lunas, harus bersemedi sekian waktu, bertemu Nyi Loro itu. Harus ini, harus ini, harus ini. Kasihan ketika tidak menemukan solusi. Maka pilihan di dalam sholat yang dijadikan sentra ibadah seseorang. As-sholatu imaduddin. Kalau din agama ini bisa memberikan solusi, solusi yang menjadi pionirnya, solusi yang paling besar ibadah sholat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya seseorang yang tertimpa masalah dan berhadapan dengan problem dan masalah kemudian mencari pertolongan dengan cara sabar dan sholat, itu bukan perkara yang ringan tapi berat. Ketika tiba-tiba di depan rumah itu datang 2 orang jaketan ireng, kusut, kuandel, militer. Bayar, gak bayar rumahmu tak sita dan kolektor. Apa yang panjenengan lakukan pertama? Ngewel saya, atau langsung nyari kunci motor kabur, atau kita mengambil air wudhu sekedar pagi, kita tahu hadiahnya 2 juta, sabar, gua tak sowan, sowan kemana? Tak sowan. Emang Allah ngasih uang? Ya, bukan hanya ngasih uang, musir dari jenengan itu gampang. Ngancam, wah, takut. Ya salah. Bahwa hasilnya setelah sholat itu bencur, karena tetap dijotosi. Dia sudah mengambil solusi yang benar, pertanggungjawaban di hadapan Allahnya benar. Apakah setiap orang itu mencari solusi dengan sholat itu hasilnya mesti selesai? Enggak, enggak. Khubayb bin Adi ketika akan disalib dan akan dibunuh itu minta izin sholat 2 rakaat.